Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang ekologi lingkungan. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktariani. Nama saya Yukuniawati. Saya Oleh Sabrina Lubis. Saya Nesa Claudia Pura. Saya Fatia Rahma. Saya Aisyah Oktarina. Saya Rizka Anugrah. Apa sih ekologi itu? Tentu kita sering mendengar istilah kata ekologi. Ekologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan kata lain, ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ekosistem makhluk hidup. Secara etimologis, istilah kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Sehingga secara bahasa, definisi ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sesama organisme dan juga antara organisme dengan lingkungannya. Tentang pengertian ekologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ernest Haeckel. Ekologi ialah ilmu yang mempelajari seluk-beluk hubungan antara komponen organik serta anorganik di sekitar lingkungannya. Selanjutnya menurut Krebs, yaitu ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi-interaksi, penyebaran dan jumlah dari organisme. Dan yang terakhir menurut Pianka, menyatakan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dan seluruh faktor fisik dan biologi yang mempengaruhi dan dipengaruhinya. Permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problem global yang paling sering terjadi. Permasalahan ekologi lingkungan ini bisa disebabkan oleh faktor alam atau faktor dari manusianya sendiri. Dampak dari permasalahan ekologi lingkungan adalah terjadi kerusakan alam, baik di daratan, lautan, maupun di udara. Salah satu contoh permasalahan lingkungan yang terjadi di daratan yaitu banjir. Fenomena ini sudah sering terjadi di Indonesia. Bahkan di kota-kota besar sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi, dan tak hanya pada musim hujan, pada musim kemarau sekalipun banjir bisa terjadi. Hujan berlangsung cukup lama dan perkembangan wilayah yang menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan pada daerah aliran sungai dapat menjadi penyebab terjadinya banjir. Tanah tidak mampu menyerap air dengan baik dikarenakan sedikitnya lahan hijau seperti pepohonan yang berguna untuk menyerap air. Juga kurangnya daerah resapan air sehingga air tidak tertampung lagi dan akan menggenang dan mengakibatkan banjir. Permasalahan lingkungan yang terjadi di laut yaitu kerusakan ekosistem laut yang terjadi hampir di seluruh wilayah pesisir pantai. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan, seperti pengambilan ikan yang masih menggunakan bahan peledak dan bahan kimia yang masih menjadi tradisi beberapa nelayan, penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia, dan pembuangan berbagai macam limbah secara langsung ke laut. Permasalahan lingkungan yang terjadi di udara yaitu pencemaran udara. Dengan berkembangnya zaman, semakin banyak pabrik, industri, dan alat transportasi yang ada saat ini. Meskipun merupakan sebuah kemajuan, namun hal tersebut memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran udara yang berpengaruh pada faktor menghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Contoh lain dari permasalahan ekologi lingkungan yaitu kebakaran hutan, pencemaran tanah, permasalahan sampah yang menumpuk, permasalahan sungai yang tercemar, abrasi, dan pemanasan global. Cara menjaga kerusakan ekologi. Untuk cara yang pertama yaitu menjaga kelestarian ekosistem laut dan ekosistem darat.
Nah, ini merupakan kegiatan dari menjaga kelestarian ekosistem darat dengan melakukan penanaman kembali bibit-bibit pohon, dan yang ini merupakan gambar dari kegiatan menjaga kelestarian ekosistem laut dengan membersihkan sampah di area aliran sungai. Untuk cara yang kedua yaitu tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, seperti pada kegiatan gambar ini merupakan kegiatan membuang sampah sembarangan di sungai. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Karena dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih juga rapi ketika dipandang. Tidak hanya itu, tapi juga dengan membuang sampah di tempatnya akan menolong kota dari bahaya bencana banjir. Untuk cara yang ketiga yaitu menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami kembali. Nah, ini merupakan kegiatan dari penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang keempat yaitu memberlakukan hukum secara tegas terhadap tindakan yang melanggar hukum. Ini merupakan peraturan tentang yang melanggar hukum terhadap yang merusak lingkungan. Kelima, yaitu melakukan terasering, yakni upaya penanggulangan erosi tanah supaya tanah tidak semakin terkikis akibat dari aliran tanah. Keenam, tidak membuang limbah pabrik di sungai atau laut. Sebaiknya, sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampai pemanfaatan limbah pabrik mereka. Dengan mengetahui cara mencegah kerusakan sungai atau laut, maka akan mengurangi pencemaran air sungai atau laut dan biota laut pun akan terjaga. Dan yang ketujuh, yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sebenarnya. Ayo teman-teman, Kita jaga bumi.